Tugas perempuan adalah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, Ya, masih nanti ada. ujung-ujungnya di Nanti dapur juga. ujung-ujungnya di dapur juga, Yes, masih ada framing banyak. itu. Dan setelah kamu menikah, kamu nggak boleh ngapa-ngapain kemana-mana di Jenewa. Kemudian kami datanglah ke Austria, ke Vienna. Dan setelah itu saya diberikan undangan nonton bersama anak kedua saya, Nadia. Dan dia juga main piano klasik yang paling tinggi di antara dua saudara laki-lakinya. Dan ketika kami duduk nonton gitu deh, oh, Wow. rasanya gitu nyes gitu kan, keluar air mata dek sambil megang sama anak saya. Ini mimpi Ini saya mimpi saya sebetulnya kayak dulu. begitu. Dek, bagi perempuan tidak tersedia bagi mereka piring emas. Wow. Harus direbut. Iya. Karena apa? Nilai-nilai patriarki yang ada di dalam kehidupan kita yang didominasi oleh laki-laki itu kadangkala mendiskriminatifkan perempuan perannya. Beauty Pot by Youth and Beauty. Hello Beauties, balik lagi di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic ya. Siapa sih yang penasaran kalau di Beauty Pot itu pasti selalu ada bintang tamu yang luar biasa. Kali ini kita bukan cuma membahas topik-topik seputar kecantikan, tapi aku mengundang salah satu narasumber yang bagi aku ini adalah perempuan yang berdaya banget ya. Ini dia Ibu Soraya Jasmine Halak di sini. Halo. Halo adek. Hai, semakin cantik, semakin paripurna ya kalau Ibu Soraya ini ya. Terima kasih. Wah, thank you so much loh sudah mampir di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Suatu kehormatan bagi saya ya. Karena ini adalah sesuatu momen yang saya tunggu-tunggu. Karena di hadapan saya bisa mewawancarai pakar hukum saya. Woi, ayo kita ngobrol. Ayo kita ngobrol. Luar biasa semangatnya ya. Aku mau ngobrol santai dulu ya ke Bu Soraya gitu. Bu Soraya kan yang kita lihat memang aktivitasnya lumayan cukup padat sekali ya. Sebagai dosen juga, sebagai penulis juga, dan juga aktif di media sosial. Kira-kira apa sih rahasianya semangat banget di sehari-hari ini? Jadi perempuan itu tantangannya besar. Wah. Besarnya karena memang kondisi di luar sana itu perempuan perlu diberdayakan, perlu untuk mencoba keluar daripada zona amannya dia, supaya dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa berfungsi sebagai perempuan, dan juga dia bisa memaknai hidupnya secara real atau nyata. Karena di luar sana ternyata kalau adek tahu, karena kan backgroundnya hukum ya, kita banyak melihat hak-hak perempuan yang semakin dikerdilkan. Bahkan hak-hak hidupnya dia diambil baik secara fisik maupun emosi. Sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi dengan baik sebagai perempuan. Seperti robot layaknya, kalau misalnya perempuan hidup, ya sudah kita sekolah, dapat sarjana, kemudian menikah, punya anak, besarin anak, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Tetapi kan hidup ternyata bukan hanya bicara kehadiran kita di muka bumi, tapi ada sesuatu yang bisa kita perjuangkan ke depannya, baik untuk diri sendiri maupun juga bisa berdampak bagi orang lain. Jadi kalau ditanya apa rahasianya, tidak ada rahasia. Tapi saya adalah tipe perempuan yang selalu ingin memperjuangkan sesuatu yang di sekeliling saya itu tidak bisa melakukan sesuatu atau diminoritaskan. Nah itu yang menjadi fokus ke depannya, harus melakukan apa untuk diri saya maupun untuk orang lain. Luar biasa jawabannya ya. Baru awal saya sudah langsung tersentuh dengan kata-katanya. Ibu Soraya, yang aku lihat dari jawaban Ibu tadi kan Ibu nggak mau memaknai hidup sebagai template pada perempuan orang biasa lakukan. Ibu harus keluar dari zona nyaman agar mendapatkan sesuatu achievement yang bisa untuk diri sendiri. Itu memaknai hidup sebagai pendobrak itu seperti apa bagi Ibu Soraya? Menariknya dek, saya itu kan lahir di lingkungan perempuan bersaudara. Sehingga nuansa perempuan itu sepertinya lekat antara satu saudara dengan saudara lain. Pasti. Kemudian saya diberikan orang tua
yang tidak terlalu banyak memberikan aturan-aturan. Hmm. Kami menjadi pribadi perempuan-perempuan yang bebas untuk menentukan, bebas untuk memilih apa yang kami mau, tetapi mereka hanya memberikan contoh dari perilaku. Yang kedua, salah satu yang membuat kami selalu maju adalah ibu kami, Ya. itu tuh hobinya belajar. Oh. Jadi waktu dia menjadi istri ayahku, itu adalah wanita yang bekerja. Tetapi pada saat dulu, tahun 60-an mereka menikah, ada komitmen yang dilakukan, akhirnya ibu saya menjadi ibu rumah tangga yang tetap melakukan aktivitasnya dengan baik. Tetapi motivasi belajar, terus untuk potensi dirinya dia berdayakan, kemudian sampai di akhir hidupnya pun dia menjadi sosok perempuan yang menjadi contoh bagi kami 3 perempuan yang ada di lingkungan itu, menjadi perempuan yang sampai akhir ini juga tetap memperluas cara berpikir, memperluas kemungkinan-kemungkinan yang masih belum bisa dilakukan, dan itu mungkin yang membuat kami perempuan tidak pernah kehabisan tenaga untuk bisa melakukan yang terbaik. Wah. Ya, sangat menarik dari parenting orang tuanya Ibu Soraya Betul, zaman dulu betul. ya. Kira-kira ada gak titik poin parenting zaman dulu yang dilakukan oleh orang tua Ibu Soraya yang Ibu Soraya sekarang lakukan ke anak-anak? Orang tua saya itu adalah orang tua yang tadi dikatakan bukan terlalu banyak larangan, Ya. atau misalnya terlalu banyak nasihat. Terlalu banyak nasihat kan kecenderungan anak malah tidak mau mendengar, tetapi mereka lebih banyak memberikan contoh-contoh akurat di depan kami bertiga. Tetapi pola yang diambil oleh saya adalah mungkin sebagian besar itu, tetapi bagaimana untuk membuat ketiga anak saya yang saya miliki tetap mempunyai fighting spirit di dalam menjalankan hidup menjadi manusia yang utuh. Karena menjadi anak-anak dari kami, orang yang dikenal masyarakat, itu harus ada strategi untuk bisa membuat mereka tetap menjadi manusia dalam bentuk yang nyata. Dan mereka bisa mapak. Karena beda, adek. Menjadi anak orang tua yang dikenal itu mempunyai emosi-emosi yang kadangkala tidak bisa disamakan dengan masyarakat pada umumnya. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, itu yang strategi saya dengan suami saya Eki melakukan, bahwa mereka harus bisa menjadi manusia yang jejak dengan keilmuan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, dan mereka harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Jadi sebetulnya itu fungsinya perempuan. Dan satu yang menarik, Dek, hubungan parenting, bahwa selnya ibu itu ada di dalam tubuh kita masing-masing loh. Kamu tahu nggak sih? Jadi walaupun ibunya sudah nggak ada, tetapi selnya namanya mitokondria itu, dia ada di dalam tubuh kita masing-masing. Dan itu yang menemani kita untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ibunya berdaya, anak-anaknya pasti berdaya. Yakin itu? Yakinlah itu. Untuk kalian yang masih para single-single, pria-pria single ya, carilah perempuan yang berdaya. Oh, betul. Ya, tentu anaknya nanti akan berdaya seperti ibunya. Ya. Betul sekali. Wow, sangat menarik. Ibu Soraya, yang aku lihat kan Ibu sebagai dosen juga di Vokasi Universitas Indonesia, tentunya melihat mahasiswa-mahasiswi sekarang kan tentunya berbeda dengan yang zaman dulu. Kira-kira ada perbedaan gak sih dengan mengajar ke mahasiswa yang zaman sekarang dan zaman dulu itu seperti apa? Sebetulnya yang menjadi sistem pengajaran dari dulu sampai sekarang yang tidak boleh berubah adalah mereka itu bukan sebagai objek yang masuk ke dalam kampus atau universitas, objek yang seperti terpenjara, yang hanya melakukan ritual belajar, mengejar nilai, kemudian sarjana, dan setelah itu mencari kerja. Bukan. Tugas saya sebagai dosen adalah bagaimana mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi, mereka harus mampu untuk keluar daripada pikirannya yang sebelumnya. Dan membongkar mindset itu adalah tugas para dosen yang bertanggung jawab dalam ilmu apapun, bidang apapun. Karena kesulitan sekarang adalah bagaimana mahasiswa Gen Z yang terpapar dengan teknologi, mereka dengan mudah mencari jawaban. Jadi kalau misalnya bikin soal nih,
Itu kan dengan mudah mereka ChatGPT Yes. atau misalnya lewat AI begitu Yeah. kan. Itu saya malah merubah atau memutar itu. Bagaimana mereka membuat pertanyaan-pertanyaan untuk sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Oh, wow. Dan mengeluarkan pertanyaan itu lebih sulit daripada menjawab. Betul. Ya dong. Mhm. Kalau jawaban kita bisa berbeda, Yeah. kita bisa mengcopy paste, Mhm. tetapi kalau pertanyaan Mhm. itu adalah sesuatu yang keluar dari cara berpikir sendiri. Dan yang kedua yang saya tetap jaga apinya, api mahasiswa adalah rasa ingin tahu yang besar, curiosity. Wow. Jadi kalau rasa ingin tahunya itu tetap hidup, walaupun mereka sudah dianggap selesai kesarjanaannya, mereka tetap harus memberdayakan sebagai manusia. Ini tidak bicara laki atau perempuan, tetapi sebagai manusia Indonesia yang ingin bersaing secara internasional, harusnya mereka mampu untuk bersaing secara daya pikir. Yeah. Gitu. Hanya itu saja sebetulnya. Dan kalau misalkan Bu Soraya lihat Gen Z zaman sekarang gitu ya, yang menjadi mahasiswa atau mahasiswi Bu Soraya, kira-kira mereka bisa untuk bersaing untuk negara lain kah, ataupun kayak memikirkan kayak, wah ini kayaknya bisa menjadi sesuatu nih anak gitu, bisa atau tidak bagi Bu Soraya? Saya kalau ditanya seperti itu, untuk menjawabnya sekarang, saya butuh waktu untuk menjawab. Tetapi selama pemerintah memberikan akses pendidikan dan dia terbuka lebar dalam penelitian, itu bisa saya katakan ya. Tetapi kalau lingkungan akademik tidak memberikan akses terbuka secara lebar kepada para mahasiswa untuk meluaskan atau menulis jurnal-jurnal yang bisa diakui secara Scopus 1, 2, atau 3 internasional, itu saya rasa kita akan sulit berhadapan dengan kualitas mahasiswa dari luar Indonesia. Karena nomor satu yang akan ditantang adalah bagaimana dia mampu untuk menciptakan sesuatu. Sulit loh, Dek. Menciptakan sesuatu sama niru itu sulit banget. Jadi buat saya ya kembali lagi, kalau rasa ingin tahunya itu tetap terpelihara, api semangat untuk ingin berubah, ingin mencapai sesuatu atau ingin menciptakan sesuatu itu tetap ada, saya yakin kita akan bisa masuk ke dalam jajaran itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan oleh semua dosen, saya pikir kita perlu jangka yang panjang yang lebih jauh lagi untuk bisa mencapai itu. Iya, setuju sekali dengan jawaban Bu Soraya juga, karena saya Betul. membaca di berbagai jurnal juga sebelumnya, untuk bersaing untuk negara lain juga perlunya banyak peran dan support dari Betul. pemerintah, dari Betul. dosen-dosen, pengajar, dan lain sebagainya. Itu memang penting banget ya untuk mahasiswa mendapatkan itu semua. Betul. Wow, luar biasa. Kembali lagi dengan pertanyaan saya tentang wanita yang berdaya. Kalau kita bicara tentang perempuan berdaya, menurut Ibu Soraya sendiri, perempuan yang berdaya itu seperti apa? Berdaya. Ya. Berdaya itu kan lawannya tidak berdaya. Tidak berdaya itu artinya kalau daya itu ada kekuatan di dalam diri manusia yang dia bisa keluarkan dan bisa dirasakan oleh dirinya maupun juga bisa dirasakan oleh orang lain. Itu namanya daya. Ada kekuatan. Manusia itu kalau dikatakan perempuan yang berdaya adalah perempuan yang dia mampu untuk punya keberanian, nomor satu. Kemudian yang kedua, dia harus cerdas. Dan di tiga, dia harus tangguh. Kalau kita bicara berani, beranikah perempuan hari ini untuk mendobrak batasan-batasan yang ada di dalam sekelilingnya, yang menggerus mereka punya hak sebagai perempuan untuk bisa hidup lebih merdeka? Beranikah mereka untuk mengatakan tidak untuk sesuatu yang merugikan mereka? Apakah mereka berani untuk menerobos tembok-tembok batasan yang dilakukan oleh lingkungannya atau budayanya yang pada saat ini bisa membuat mereka tidak menjadi siapa-siapa? Kalau itu bisa dijawab, ya. Yang kedua, cerdas. Perempuan itu tidak boleh berhenti untuk memberdayakan dirinya maupun memberdayakan lingkungannya.
dan dia tidak boleh untuk berhenti belajar, berpikir, untuk menggali potensi dirinya, baik melalui pengetahuan maupun kemampuan dirinya masing-masing. Karena kita tahu setiap perempuan itu kan punya kemampuan yang berbeda, Dek. Ya, Ada yang jago masak, ada yang jago nari, di bidangnya masing-masing. ada yang jago penelitian, Mhm. ada yang jago nyanyi, Mhm. ada yang jago apa segala macam. Pokoknya bidang-bidang itu kan sangat tersedia Iya. pada generasi sekarang. Nah, itu yang sebetulnya bisa menjadi potensi-potensi pengembangan kemampuan. Oleh karena itu saya mengajar di vokasi UI itu dekat sekali dengan urusan seperti itu. Jadi sarjana S1 terapat mereka bisa langsung kerja tapi sesuai dengan passionnya, Passionnya. dengan minatnya. Dan minatnya itu digali lagi potensi kemampuannya, bisa bertanggung jawab apa tidak. Iya. Nah, itu kualitas perempuan-perempuan yang seperti itu mereka harus mau gitu loh melakukan searching untuk bagaimana sebetulnya menaikkan kualitas dirinya dia. Dan yang terpenting adalah perempuan yang berdaya dia harus bisa berfungsi dan mempunyai makna hidup. Karena kalau berfungsi dan makna hidup itu tidak menempel pada diri setiap perempuan, ini semakin usianya bertambah, pintunya akan tertutup, Dek. Kalau misalnya dia tidak punya kekuatan di dalam dirinya untuk bisa tangguh Iya. menghadapi nilai-nilai diskriminatif di dalam kehidupannya, dia akan menjadi perempuan yang tidak cukup mampu membela dirinya. Yes. Perempuan harus mampu membela dirinya sendiri. Dia harus mampu untuk hidup secara real, nyata, menjejakkan kakinya. Karena buat saya itulah yang disebut sebagai habis gelap terbitlah terang. Wah. Karena kalau misalnya perjuangan yang kita kenal setiap tanggal 21 April dengan perayaan Kartini bukan hanya berkebaya nasional, tetapi bagaimana memperjuangkan pikiran-pikirannya. Karena pikiran yang terus maju dengan ketangguhan seseorang itu sebetulnya nilai yang kualitasnya bisa bertahan lama loh nilainya. Setuju. Kalau bicara cantik, Dek, itu pintu utama, pintu awal. Oh, adek keren, badannya tinggi 183 misalnya begitu ya. Itu pintu awal orang melihat adek, wow, adek. Atau misalnya saya pintu awalnya adalah model misalnya. Wow, dia umur segini masih cukup representatif gitu. Tetapi itu hanya pintu awal, Dek. Tetapi nilai yang bisa tersimpan lama di dalam tubuh perempuan adalah pikirannya dan juga ketangguhannya yang bisa menyimpan nilai lebih lama. Sepanjang hidup malah. Ya. Dan menurut Bu Soraya sendiri perempuan berdaya itu dibentuk atau memang sudah ada naluriah di dalam diri perempuan? Dek, bagi perempuan tidak tersedia bagi mereka piring emas. Wow. Harus direbut. Iya. Karena apa? Nilai-nilai patriarki yang ada di dalam kehidupan kita yang didominasi oleh laki-laki itu kadangkala mendiskriminatifkan perempuan perannya. Kita melihat tingkat pelecehan yang terjadi pada perempuan. Perempuan diam, tidak bisa membela dirinya. Bagaimana perempuan masih belum bisa mendapatkan gaji yang setara di dalam persaingan akademiknya. Bagaimana di perusahaan mereka mendapatkan tempat yang layak seperti laki-laki. Walaupun ada sebagian besar perempuan sudah ada yang seperti itu. Tapi kan kita bicarakan mayoritas. Iya. Tidak semuanya. Tidak semua. Nah, itu yang sebetulnya pintu yang harus terus terbuka buat perempuan. Kalau dia ditakdirkan jadi perempuan yang dikasih visualnya bagus, cantik, itu buat saya sebetulnya modal awal. Tetapi perempuan itu akan lemah kalau dia berhenti hanya di pintu awal. Karena kecantikan itu rentan, Dek. Bagi kami perempuan kalau hanya dipuji cantik kok kayaknya oleng-oleng ya. Kalau naik kapal tidak terombang-ambing gitu ya. Tidak kuat dengan angin penilaian nggak bagus terhadap perempuan. Oleh karena itu perempuan harus punya pemikiran-pemikiran yang menjadi senjatanya. Dan bagaimana akhirnya ketangguhan dia di dalam hidup yang membuat
dia bisa akhirnya dihormati. Itu yang dinamakan sebagai karakter Ya. perempuan yang hebat. Wow. Gitu. Luar biasa sekali. Tentu perempuan yang berdaya saat ini juga ya. Kita kebanyakan nih wanita-wanita di Indonesia rata-rata tuh menerapkan dari ajaran sistemnya R.A. Kartini ya. Zaman dulu kalau misalkan kita imagine kita kembali ke zamannya R.A. Kartini, kayak perempuan umur 12 tahun dipasung alias dipingit ya, tidak boleh untuk mengedukasi, tidak boleh untuk mengejar pendidikan. Nah, di zaman sekarang yang aku lihat nih, perempuan-perempuan sekarang sudah bisa meratakan dengan pria-pria ya, tentunya mengejar edukasi, mengejar achievement masing-masing. Tentu senang dong Bu Soraya melihat perempuan sekarang bisa setara ibarat katanya dengan pria. Tapi belum semua. Kita masih menghadapi kenyataannya bahwa mungkin hanya di kota-kota besar. Tetapi Indonesia yang Luas ya memiliki Indonesia ya. geografik yang begitu luas, Iya. mereka yang letaknya tidak dekat dengan ibu kota atau mereka akses informasi masih belum bisa mereka dapatkan, atau misalnya masih ada orang yang hidupnya di atas gunung, ada mereka yang hidupnya masih di pantai yang masih berjuang untuk hidup. Saya pikir itu masih belum hidup. Jadi kalau tadi Adek menggambarkan bahwa sudah banyak, betul, tetapi hanya di ibu kota atau di kota-kota besar. Ya, tetapi kalau kita bicara dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia, mungkin kita hanya 0, sekian persen ya dari jumlah populasi yang ada di Indonesia saat ini. Wow. Tentu di daerah-daerah atau pelosok terpencil yang kita tidak lihat juga banyak perempuan yang sedang berjuang tentunya ya. Kira-kira ada gak tips dari Ibu Soraya, walaupun dia ada di istilah kata daerah-daerah terpencil yang tidak dilirik oleh pemerintah, kira-kira perempuan yang di sana itu harus berbuat apa dan harus apa? Adek, saya mungkin menjawab pertanyaan itu lebih kepada bahwa di luar Jakarta, di daerah-daerah yang terpencil itu, para perempuan masih terjebak dalam satu nilai-nilai budaya yang mereka tidak boleh keluar dari framing keperempuanannya. Tugas perempuan adalah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ya, Masih nanti ada. ujung-ujungnya di Nanti dapur juga. ujung-ujungnya di dapur juga. Yes, Masih ada framing banyak. itu. Dan setelah kamu menikah, kamu nggak boleh ngapa-ngapain kemana-mana. Punya anak, besarin anak. Kalau anaknya tidak sesuai dengan harapan, artinya salahnya ibu. Bapak tidak memberikan kontribusi di dalam situ. Dan setelah itu selesai hidup perempuan. Itu yang harusnya tugas dari kita semua atau kementerian yang terkait bisa melakukan edukasi-edukasi yang membuat para perempuan mulai dengan potensi dirinya, Dek. Saya menganggap bahwa menjadi perempuan itu dia harus punya kekuatan yang ganda. Karena laki-laki melakukan hidupnya mungkin dengan mudah, tanpa tekanan yang berlebihan. Tetapi perempuan secara biologis, fisik kami ini banyak sekali hal-hal yang harus ditanggung ketika usianya makin bertambah. Baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk anak, baik buat orang lain setelah itu. Belum lagi kebahagiaan dirinya harus diperhatikan. Jadi saya pikir di mana ada perempuan yang berdaya di dalam sebuah lingkaran kecil atau disiplin keluarganya, maka keluarga itu akan hidup. Tetapi kalau di dalam sebuah keluarga perempuannya tidak berdaya, saya melihat bahwa tidak ada api kehidupan di dalam keluarga itu. Menarik sekali. Tentu perempuan juga punya peranan besar ya, tentunya di dalam keluarga. Tentu. Itu utama, Dek. Banget. Ya, jadi di mana ada perempuannya beres semuanya. Ya. Inilah perempuan yang berdaya sesungguhnya, ya. Baik, sekarang aku mau melihat titik balik atau perjalanan hidup dari Ibu Soraya. Yang aku dengar, ini kan bisikan-bisikan ada aja nih ya. Yang aku dengarkan dulu, Ibu Soraya punya impian yang cukup berbeda dari karirnya yang sekarang. Ya, dulu ingin bekerja menjadi konservatorium, bahkan sempat mendapatkan beasiswa piano di Vienna, Austria pada 14 tahun. Kira-kira apa yang membuat Bu Soraya
pada saat itu memilih untuk mau bekerja di konservatorium? Saya itu adalah anak perempuan kedua yang sejak kecil punya imajinasi liar. Imajinasi liar artinya kalau menonton sebuah film Iya. atau bertemu dalam satu lingkungan yang bagus, katakanlah musik klasik, itu membuat impian saya itu yang gitu kan ya, anak remaja, anak Iya. SD gitu ya. Dan pada satu hari karena memang saya usia 7 tahun itu sudah masuk ke dalam pendidikan sekolah musik klasik khususnya, dan pada usia 14 ketemulah dengan seorang sosok pianis Indonesia yang memiliki karier di Vienna, Austria. Iya. Kemudian melalui beliau, Maria Majiwayeni, diberikanlah sebuah kesempatan untuk masuk di bidang itu, dan itu bidang yang memang saya sukai sejak kecil. Tetapi kondisi pada saat itu, satu, karena ayah saya masih bekerja di Pertamina dan ada peraturan dari Pertamina pada saat itu tidak boleh ada anak daripada pegawai Pertamina yang keluar Indonesia tanpa pendampingan. Oh, pada saat itu Pada tidak saat boleh. itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang harus begitu persyaratannya. Dan yang kedua, saya baru punya adik kecil. Jadi tidak mungkin ibu saya harus meninggalkan anaknya atau membawa hanya untuk menemani si Soraya kecil ini untuk menggapai ilmunya. Jadi setelah ada pembicaraan khusus dengan terpaksa akhirnya tidak bisa diwujudkan, dan pada saat itu saya marah dengan keadaan itu dan akhirnya dialihkanlah oleh ibu saya, coba model deh. Ya, saat Jadi, itu baru terjun untuk ke dunia Fashion model. model pada saat itu kan di bawah tahun 80 ya. Jadi waktu saya jadi top model Indonesia itu dimulai dari tahun 1981. Dan kemudian setelah itu saya bergeraklah untuk urusan dunia fashion dan lain-lainnya. Tetapi segala sesuatu yang tidak bisa tercapai, Dek, saya mengambil maknanya begini. Bahwa passion seseorang itu tetap hidup apinya di dalam saya punya jiwa. Sampai dengan hari ini ketika saya hatinya butuh istirahat, saya berada dalam lingkaran itu, dan itu yang bisa menekan segala macam pikiran-pikiran yang pada saat itu saya rasakan. Dan itu terobati. Beberapa tahun yang lalu saya diajak oleh anak saya, kebetulan lagi ada tugas diplomat di Jenewa. Kemudian kami datanglah ke Austria, ke Vienna. Dan setelah itu saya diberikan undangan nonton bersama anak kedua saya, Nadia. Dan dia juga main piano klasik yang paling tinggi di antara dua saudara laki-lakinya. Dan ketika kami duduk nonton gitu, Dek, Wow. rasanya gitu nyes gitu kan, keluar air mata, Dek, sambil megang sama anak saya. Ini mimpi Ini saya mimpi sebetulnya saya kayak dulu. begitu. Tapi saya pikir ada sesuatu yang kalau saya ada di sana, Dek, mungkin kita nggak akan duduk di sini. Yes. Atau saya ada di sana tapi saya mungkin tidak menikah dengan suami saya yang sekarang Iya. dan tidak punya anak ini, misalnya begitu. Jadi hidup itu ada hal-hal yang tidak selamanya apa yang kita mau dikasih semuanya. Ada hal-hal yang memang tidak perlu walaupun kita suka. Dan ini pelajaran hidup sebetulnya. Iya. Ini Bu Soraya makna ini sebetulnya. memaknai suatu pilihan yang tidak ditakdirkan Tuhan, tapi menjadi jalannya sendiri untuk menempuh yang lainnya. Betul, Kalau aku betul, memaknai itu. betul. Karena dalam hidup nggak selamanya apa yang kita mau itu dikasih. Iya. Dan ketika kita tidak dikasih, awalnya kan memang mutung, ya dong. Pasti kita marah dengan kondisi ketidakmampuan kita untuk bisa mendapatkan itu. Tetapi dalam during waktu yang atau jangka waktu yang cukup panjang, akhirnya saya bisa memaknai bahwa ada bagusnya. Kalau enggak, saya nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, saya nggak bisa melakukan banyak untuk negara saya. Karena kan saya pasti akan tinggal di sana, tidak akan kembali ke sini. Wow. Begitu. Tapi menariknya yang dilakukan Bu Soraya kan banyak sekali ya. Tentu passionnya kalau yang aku lihat nih kadang menjadi ini, kadang menjadi B, kadang menjadi C. Nah, kira-kira dari semua passion itu kenapa ujung-ujungnya tertarik ke dunia hukum? Sebetulnya dunia hukum ini kecelakaan karena ibu saya memasukkan anak nomor 2 karena anak nomor 1 juga dunia hukum. Ya. Walaupun perdata kakak saya. Tetapi itulah gitu ya, pertama-tamanya
apa sih gitu ya. Mm-mm. Tidak terlalu tertarik dengan urusan hukum, tetapi bereslah pada saat itu. Dan saya melanjutkan kuliah lagi, Dek. Itu adalah second chance education. Oh. Jadi posisi kesempatan kedua setelah saya menikah baru bisa saya lanjutkan pendidikan sampai ke doktoral ini. Ya. Nah, itulah yang sebetulnya waktu masih S1 tidak punya greget mau menjadi apa, mau menjadi lawyer, mau menjadi hakim, atau mau menjadi misalnya jaksa, itu kan masih ada pilihannya. Tetapi waktu saya masuk ke dalam kesempatan kedua untuk kuliah, saya sebetulnya mau jadi hakim. Tetapi Eki mengatakan, suami saya, bahwa kamu kalau mau jadi hakim gak boleh menikah. Kamu gak usah punya anak. Karena profesi hakim itu adalah profesi yang sangat harus dijaga keamanannya. Iya. Jadi kayaknya telat kalau mau jadi hakim. Ya udah, tidak jadi hakim, doktoral, tapi akhirnya saya berhasil untuk menemukan sebuah alat bukti, Dek. Alat bukti yang terkait dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Dan akhirnya menjadi sebuah buku yang menjadi rujukan dokter-dokter forensik yang bermasalah dengan kasus-kasus hukum. Tapi tadi dikatakan kalau misalkan awalnya itu istilah kata kecemplung dulu. Sulit tidak pas masuk ke dunia hukum? Tidak sulit, tapi tidak pakai rasa. Kenapa itu? Ya iyalah, karena dicemplungin sama ibunya, ya sudah, jalanin aja. Mengalir tanpa rasa. Wah, Iya. berarti enjoy dong. Kalau tanpa rasa tidak enjoy. Baru merasa ada panggilan itu ketika S2, kemudian saya paksa lagi untuk S3, dan di situ saya punya api untuk bisa menemukan sesuatu. Itu yang membuat akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan sempurna. Karena buat saya sebetulnya kuliah itu bukan hanya mencari gelar, bukan hanya gaya-gayaan naruh nama atau titel di depan nama kita atau di belakang nama, tetapi api itu harus ada, deh. Mungkin saya tipe perempuan yang selalu memperjuangkan sesuatu, dan kebetulan arah saya itu urusannya kedokteran, walaupun background saya hukum pidana. Nah, inilah yang saya perjuangkan agar supaya persoalan-persoalan kedokteran ini bisa selesai secara baik, secara logis di persidangan umum di Indonesia. Wah, Gitu. sangat menarik ya. Ya. Dan tentunya pas waktu kemarin itu sempat juga waktu PhD membuat buku. Ya. Dan ini aku punya sendiri loh bukunya, Penerapan Scientific Evidence pada Putusan Hakim. Betul. Ya. Yang aku baca dari buku ini ya, kalau misalkan kita melihat bahwa putusan hakim tuh biasanya orang-orang awam lihatnya pada intuisi dari seorang hakim. Kayak sebenarnya ini ada gak sih dasar-dasar hukumnya, sebenarnya ada gak sih landasannya, tapi kebanyakan orang itu kadang tidak melihat hukum sedetail itu. Kita sebagai hukum ya, aku merupakan sarjana hukum juga, dan tentu aku melihat di dalam buku ini tuh banyak sekali landasan hukum yang tentunya kalau misalkan orang lain tidak berurusan dengan hukum atau tidak belajar dengan hukum gitu, tapi kalau misalkan baca buku ini orang awam pun bakal mengetahui dan bakal menjadi pengetahuan baru untuk kalian semua. Tentu buku ini luar biasa banget sih. Apa yang pertama kali muncul di pikiran Ibu Soraya bahwa saya harus membuat buku ini? Itu sebetulnya tantangan dari promotor. Waktu saya mendaftarkan S3, ketika menuliskan sebuah proposal, tulisan essay, kemudian mereka bertanya, mau mengambil S3, mau meneliti apa? Dan saya sudah tahu, saya harus meneliti sesuatu yang terkait dengan dunia hukum dan dunia kedokteran. Kemudian pada akhirnya ketika sudah menemukan sebuah judul dan sudah melalui sidang sekitar 5 kali atau 6 kali, dan akhirnya promotor saya mengatakan, menantang saya, Soraya, banyak orang meraih doktoral hanya untuk kepentingan profesi atau untuk kepentingan politik. Jadi kalau kamu mau kualitas doktoral kamu itu diakui, dibikin buku. Tidak semua dokter berani bikin buku. Kenapa, Dek? Kenapa itu? Bisa ketahuan kalau dibikinin.
Dan ini aku baca buku ini tuh suatu ilmu kedokteran forensik dicampur Ya. dengan hukum pidana. Betul, betul, betul. Jadi sebetulnya ini judul aslinya adalah pembuktian kausalitas tindakan dokter dalam kasus kelalaian medik melalui visum et repertum pada putusan hakim. Itu judul aslinya. Oh. Kemudian karena ini akan diterbitkan dalam sebuah buku, berubah menjadi penerapan scientific evidence. Isi buku ini apa sih? Sebetulnya begini, persoalan mendasar dari S3 saya adalah bagaimana menentukan tingkat kesalahan dokter yang mengakibatkan kematian pasien yang bisa dinilai secara hukum apakah ini tindakan yang termasuk kesalahan atau tidak. Oleh karena itu alat buktinya pakai visum et repertum. Iya. Visum et repertum ini adalah alat bukti satu-satunya yang Indonesia miliki. Visum et repertum yang ada pada saat ini sangat terkait dengan dokter forensik, dokter ahli forensik. Jadi bagaimana pembuktian kausalitas tindakan dokter ini dikaitkan dengan bagaimana visum et repertum ini yang menjadi kajian dokter ahli forensik yang bisa melihat bahwa tindakan dokter ini salah atau tidak, baik secara medik maupun secara yuridis dalam bidang hukum. Begitu, dan itu harus landasannya bukan intuisi, tapi dua alat bukti dan pandangan hakim. Yes. Begitu. Itu ada dalam sistem ilmu pembuktian Indonesia kan seperti itu. Tapi yang paling sulit setelah buku ini sudah terbit Ya. dan saya menemukan alat bukti, penerapannya. Alatnya udah ada, kasusnya banyak menyisakan persoalan di negeri ini. Tetapi tidak pernah ada satu kasus dokter yang bisa dibuktikan secara scientific evidence di Indonesia. Dan yang membuat akhirnya saya bisa mengambil doktoral dan akhirnya sah, saya mengambil kasus perbandingannya adalah Michael Jackson. Oh wow. Karena kasus Michael Jackson itu Iya. ketika dia mati, itu overdosis terkait dengan bagaimana penggunaan obat tertentu yang dilakukan bukan di rumah sakit tetapi di Di rumahnya. rumahnya. Dan dokter yang bersangkutan itu harus bisa dibuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Dan itu melalui proses peradilan kurang lebih 3 tahun, 2-3 tahun. Dari putusan itu mengatakan bahwa dokter yang bersangkutan salah secara standar medik. Dan secara hukum di sana dikatakan juga demikian. Nah, rujukan daripada perbandingan kasus Michael Jackson itulah yang saya coba untuk kawinkan dengan undang-undang atau sistem pembuktian yang ada di Indonesia. Begitu. Kalau misalnya tidak ada kasus Michael Jackson, mungkin saya masih nunggu nih. Karena kita tidak ada satupun kasus di Indonesia yang bisa dibuktikan secara saintifik. Artinya bukti ilmiah. Kasus forensik banyak, tapi bisa aja beragam. Tetapi yang dibutuhkan di kasus ini adalah bagaimana kasus ini bisa penyelesaiannya secara logis. Kalau secara logis kan harusnya bukan pendapat ahli, bukannya intuisi, tetapi bukti logika yang ada perhitungannya yang memang secara akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. By data. Justru malah aku tertariknya pada saat kasus Michael Jackson ya. Tentunya sama medisnya perlu ada perjanjian sebelumnya kan. Nah, Michael Jackson sudah menyetujui bahwa dosis itu disuntikan ke tubuhnya. Akhirnya penyelesaiannya seperti apa? Kalau menurut apa yang ada di berita acara, karena ini dilakukannya bukan di rumah sakit, tapi dosis yang dipakai itu adalah yang memang ada di rumah sakit. Nah, ukurannya itu yang tidak boleh dilakukan jumlahnya ketika dokter melakukan di rumah. Itu beda. Ada dua pandangan yang berbeda. Yang kedua, ketika Michael meminta dokter yang bersangkutan untuk meminta tambah karena dia tidak bisa tidur. Dan diiyakan oleh dokter yang bersangkutan menjadi overdosis. Nah, dari overdosis itulah yang membuat akhirnya pemeriksaan dengan dokter yang memang betul-betul bisa melihat bahwa ini secara skala di tubuh manusia ini matinya karena apa? Obat. Begitu. Nah, di Indonesia saya berharap dengan penemuan saya yang lumayan nih sekolahnya,
4,5 tahun, artinya 9 semester karena nungguin Michael Jackson punya kasus keluar dari Maastricht University yang ada di Belanda. Itu berita acaranya dipakai melalui saya punya promotor. Kemudian setelah itu masuk ke PT Kompas untuk penerbitannya sekitar 2 tahun, jadi 7 tahun akhirnya sempurna menjadi sebuah buku. Terbit lah buku. Dan buku ini adalah buku satu-satunya di Indonesia yang menjadi rujukan para dokter ahli forensik ketika memeriksa kasus-kasus kedokteran yang tersangkut dengan persoalan hukum. Wah. Jadi bagaimana caranya? Dan tantangan terbesar adalah bagaimana hakim bisa mengerti untuk menilai apakah tindakan dokter ini salah atau tidak secara delik hukumnya. Benar. Menarik, sangat Banget. menarik. Dan ini apiknya ngerjain ini. Wah, dahsyat deh. Dahsyat. Boleh diceritakan dahsyatnya apa? Sedahsyat apa pada saat itu? Dalam tubuh saya tuh kayaknya kalau lagi memperjuangkan sesuatu tuh deh ya, itu apinya tuh kayaknya besar gitu. Berkobar Iya, pada saat itu. karena memperjuangkan sesuatu. Jadi Dr. Soraya Jasmine Haq SHMH buat saya bukan itu. Tetapi ketika perjuangan saya itu bisa ada buah hasilnya, itu rasanya deh. Rasanya tugas saya sebagai perempuan pada saat itu lega banget. Dan saya mencapai gelar doktoral ini usia saya 57 tahun. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman kuliahku dari yang 13 orang, Iya. tinggal 2 orang yang maju sidang. Bayangin, yang lain merotolin, nggak kuat. Wow, saking nggak kuatnya Nggak itu. kuat. Karena kalau doktoral Luar biasa itu kan loh. kita harus tiap hari di depan laptop dengan satu topik yang sama, diulang lagi, Dan baca lagi, diulang Nyari lagi. satu paragraf aja sulit loh. Ini bisa setebel ini tuh bagi aku luar biasa. Satu alinea bisa kopinya 2 kali. Iya. Aku juga merasakan pada saat menulis skripsi di hukum itu ya. Karena hukum itu parafrasenya itu dari pemikiran kita sendiri. Nggak bisa itu pemikiran Karena dari orang lain. penafsiran deh. Ya, setuju. Kalau bicara dunia medik kan dia absolut, Ya, jelas gitu kan. Ukurannya segini, lebih dari segini artinya keluar daripada SOP misalnya gitu kan. Nah kalau hukum kan tidak. iya. Penafsirannya Ade, penafsiran saya Yes. pasti akan berbeda kita. Berbeda. Dan ini menariknya, menggabungkan 2 disiplin atau interdisipliner, ini membuat akhirnya dunia hukum dan dunia medik di Indonesia kan jadi bergairah gitu loh. Yes. Karena kita tidak punya deh. Dan kita sudah punya satu alat bukti, yaitu saya yang menemukan ini. Saya pikir ini legacy. Jadi kalaupun satu saat saya sudah selesai tugas saya di dunia, ini bisa menjadi satu panduan bagi siapapun yang ingin memperbaharui sistem yang ada di Indonesia. Dan hari ini adalah Hari Buku Sedunia. Wow. Jadi bagi perempuan-perempuan yang ada di luar sana, buku ini bukan hanya sekedar taruh di rak. Yes. Buku ini adalah ketika kita buka satu halaman deh, ini seperti membongkar cara berpikir yang lama dan kita mendapat insight sesuatu yang baru. Dan ketika kita mendapatkan insight yang baru, kita tumbuh. Dan saya berharap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini tumbuh. Karena untuk menjadi perempuan yang tumbuh di Indonesia, itu perlu ketangguhan yang besar, bukan hanya niat, tetapi tangguh dengan segala macam tantangan, dengan cibiran, dengan pandangan sinis, bahkan dengan profesi saya sebelumnya mungkin orang akan melihat ini gitu. Tapi pada akhirnya saya bisa membela diri saya ketika saya berhadapan dengan mereka. Jadi ada satu pepatah yang bagus gini deh. Kecantikan itu adalah pintu awal. Orang bisa memperhatikan saya. Mereka bisa memuji saya. Tetapi ketika saya cerdas deh, saya pintar secara keilmuan, orang akan menghargai. Orang menghargai bahwa saya bisa mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan mereka. Bahkan saya bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang mereka tidak bisa lakukan. Yeah. Dan terakhir adalah perempuan yang harus punya karakter. Perempuan yang punya karakter itu adalah perempuan yang menaruh mahkota di kepalanya. Ketika mahkota itu ada di kepala perempuan, dia pasti akan berani, dia pasti akan cerdas, dia pasti akan tangguh. Kalau itu deh, sudah bisa kita masukkan itu,
kekuatan itu, saya pikir perempuan akan terus bisa berfungsi walaupun dia bisa berusia berapapun. Ya. Dan itu catatan untuk perempuan saat ini. Karena edukasi itu nggak luntur oleh zaman. Pasti. Tentu makanya ada pepatah buku adalah jendela dunia dan itu nyata ya. Betul. Yang penting kita tumbuh. Bukan baca sekedar baca. Ya, Tapi tapi kita resapi. Kita resapi, kita maknai, kita buktikan, kita terima. Dan kalau kita baca buku, kita tidak boleh, kita seperti masuk ke dalam satu pemikiran orang lain. Itu yang membuat saya jatuh cinta sama buku deh. Ya, kalau kita membaca buku itu kan pemikiran orang yang ada Iya. di situ yang kita, oh dia cara berpikirnya begini, menarik. Karena hidup yang menarik adalah belajar melihat banyak perspektif dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga kita bisa belajar dari situ. Kaya saya dengan perspektif. Nah, Ya. kalau orang merasa kaya dengan perspektif, dia akan menjadi bermakna hidupnya. Wah. Saya membaca buku ini juga saya merasakan berkobar-kobarnya ya. Gimana caranya ini menulis buku sebagus ini. Dan saya nggak mau ya menyanyikan waktu saya di depan pakar hukum saya. Dan saya akan mau minta tanda tangannya, boleh? Harus ya, boleh. Ada ballpoint nggak? Ada dong, saya sudah menyiapkan memang ya. Ini mumpung di waktu yang tepat. Maaf, sorry. Mumpung di waktu yang tepat, jadi saya harus mendapatkan kesempatan luar biasa ini. Tidak semua orang loh bisa menjadi seperti saya yang mendapatkan tanda tangan langsung di bukunya oleh sang penulis. Iya. Terima kasih banyak Ibu Selamat membaca, Soraya. Adek. Sudah selesai membaca saya. Mungkin saya akan Oh, repeat-repeat lagi seperti yang tadi Bu Soraya bilang. Baca buku itu nggak cukup sekali, Oke. tapi harus berkali-kali. Kita Terima harus- kasih banyak. Ya, kita bisa diskusikan sambil minum kopi. Boleh kita atur waktunya, boleh. Iya. Rencana mau nulis-nulis lagi? Mungkin terkait dengan jurnal. Terkait Beberapa tentang dengan jurnal. Karena itu lebih menarik, membuat Hmm. saya sepertinya kalau menulis itu adalah terapi yang membuat saya bisa sendiri dan tetap memberdayakan diri saya. Karena menulis dan membaca itu adalah media yang paling enak buat perempuan melarikan diri sejenak. Yes. Jadi saya tidak perlu healing. Jadi cara Self-care-nya saya, langsung aja. ya, saya lebih kepada grounding myself untuk saya turun ke dalam diri saya untuk membaca dan sendiri. Dan biasanya itu di rumah, tempat saya yang paling enak, di sekeliling anjing-anjing saya, taman-taman dengan suara piano klasik. Buat saya itu sempurna hidupnya sudah. Dari tadi Ibu Soraya ini pembahasannya memperkaya diri terus ya. Kapan sih merasa cukupnya? Kalau untuk hal itu tidak ada kata cukup. Wow. Tidak ada kata cukup. Selama kita memiliki api itu dalam hidup, saya pikir itulah fungsi kita sebagai manusia. Api itu tidak boleh padam. Kalau api itu padam, artinya hidup kita selesai, Dek. Ada nggak pertanyaannya, usia muda tapi apinya padam? Atau apinya belum muncul? Oh, banyak. Dan itu api itu yang saya coba hidupkan di anak-anak didik saya, mahasiswa di kampus. Bahwa api itu harus dipunyai. Jangan pernah masuk kuliah nggak tahu kamu mesti ngapain. Nah, itu pertanyaan saya gitu. Kamu mau jadi apa nanti kalau udah S1? Saya masih belum tahu, Bu. Loh, harus tahu mau jadi apa supaya ketika kita bawa diri di dalam kelas, kita bisa aktif bertanya, kita tahu arah tujuannya mau kemana. Nah, itu yang harus saya hidupkan terus di dalam kelas. Tidak pasif hanya mendengar, mencatat, kemudian memakai teknologi, mengadopsi omongannya dosen, kemudian menjadi sebuah notulen. Bukan begitu. Tetapi tugas saya yang bisa dipertanggungjawabkan adalah membuat mereka rasa ingin tahunya terus terbuka pintunya. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang juga masih ragu akan dirinya sendiri ya. Tentu sebagai dosen apa yang diperbuat bisa untuk merubah stigma itu? Itulah salah satunya, rasa ingin tahu. Manusia itu kan sebetulnya dasarnya sudah memiliki rasa ingin tahu. Tetapi rasa ingin tahu itu kadangkala tertutup karena lingkungannya tidak memberikan dukungan yang bagus. Dan kalau misalnya dari lingkungan pertama itu tidak membuat keingintahuan itu menjadi sesuatu yang bergulir seperti snowball, seperti bola salju, yang pertanyaan satu bertanya kembali, bertanya lagi, makin besar, itu yang membuat akhirnya anak-anak di fase
katakanlah 17 tahun ke atas, mereka jadi ngambang hidupnya. Hidup yang penting hidup. Gaji misalnya ya udah yang penting standar, atau mereka ikut satu grup tertentu tanpa ada tantangan, yang penting punya duit. Dah, hidupnya hanya sebatas itu. Buat saya, yang saya tanamkan ke mereka adalah hidup itu harus dimaknai. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Itu hebatnya manusia. Binatang nggak bisa memaknai hidup. Ya dong. Bagaimana kecerdasan manusia itu bisa memaknai sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kalau misalnya orang belum bisa memaknai hidupnya, Anda belum menjadi manusia. Belum menjadi manusia seutuhnya. Iya. Berarti masih ada yang kurang, ya. Tinggal kalian bagaimana cara memaknai hidup kalian aja baru ketemu tuh poinnya. Kira-kira apa sih rata-rata penghambat mereka itu ragu sama dirinya sendiri? Nomor satu adalah tidak adanya tokoh. Role model istilahnya. Tokoh yang bisa menjadi panutan mereka atau role model. Seperti tadi dikatakan, mereka tidak punya api di dalam kehidupan yang tadi sudah saya jelaskan. Dimulai dari lingkungan yang paling dekat adalah keluarga, ayah, ibu, atau saudara-saudaranya. Atau lingkungan budayanya yang tidak memperbolehkan bahwa khususnya buat perempuan banyak sekat-sekat yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu tidak boleh. Kalau sekat itu sudah dibentuk, dibangun dari sejak usia muda, saya yakin tuanya nggak punya pilihan. Perempuan yang pintunya terus terbuka adalah perempuan yang punya banyak pilihan. Nggak pernah takut untuk mencoba. Dan mereka harus punya mental kalau gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Kita tuh Indonesia sekali gagal, ya udah deh, gak nasib kali ya, gitu. Sekali begitu ya. Kalau ngelihat anak-anak didik seperti itu, saya pecut gitu. Supaya bangun lagi. Bangun lagi. Jangan pernah takut. Ada sebuah pepatah mengatakan gitu, jatuh 7 kali, 8 kali bangun. Itu ada pepatah Jepang. Jadi jangan pernah takut. Karena lihat aja misalnya Harry Potter penulisnya, itu berapa kali dia ditolak gitu ya. Akhirnya muncullah sebuah buku yang bisa mendunia. Itu tergantung mental. Jadi yang menjadi persoalan terbesar generasi sekarang adalah mental. Dan kita menghadapi dilematis adalah mental yang mereka gampang sekali untuk tercederai. Atau mereka dikit-dikit, aduh stres, aduh healing dulu deh. Ya. Rata-rata zaman sekarang mental health-nya kena gitu. Dan jumlah setiap tahun semakin tinggi loh adek. Dan itu yang dialami oleh generasi-generasi Z. Saya sudah masuk ke wilayah generasi ZA. Jadi yang A ini kan sudah mulai bergerak nih. Jadi peralihan sudah mulai masuk. Itu mental. Yang ditekan sedikit, mereka anggap itu sesuatu yang otoriter. Nggak bisa. Dalam hidup kita harus pakai metode seperti di Cina atau di Jepang. Mereka itu betul-betul ada teknik bagaimana membuat mental generasinya itu tetap stabil. Jadi kita harus belajar dari dunia yang ada di belahan benua sana, bahwa kalau kita mau bersaing, tidak lihat gender, tapi sekat-sekat itu tidak boleh ada. Dan sekat itu terlalu banyak dimainkan oleh orang tua masa kini. Jadi kalau bisa sekat itulah yang tidak boleh kita pakai. Jangan, gak boleh. Orang apik. Ini apa? Pamali. Nah gitu ya, bahasa-bahasa gitu. Ya sudahlah, begitu aja. Nah itu. Jadi hal-hal itu yang harian, tetapi itu masuk ke dalam alam bawah sadar setiap manusia. Dan ini cerita pribadi aku juga ya. Dan aku juga bersyukurnya orang tua aku itu tidak men-skat-skat kehidupanku juga. Karena bagi aku, walaupun tidak ada skat itu ibaratnya kayak kita tanemin sama diri sendiri aja. Walaupun kita nggak di-skat atau tidak dimonitor dengan orang tua, tapi kita punya prinsip bahwa jalan kita itu benar. Itu baru kita bisa leluasa untuk akses kemana-mana. Prinsip aku gitu juga. Dan bagi aku kalau misalkan ada skat itu,
membikin anak itu jadi kayak susah gerak dan susah menemukan ruang lingkup yang sebenarnya. Dan anak harus belajar gagal. Mhm. Karena gagal itu adalah pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh orang tua. Sebagai orang tua tidak boleh menjadi bukan Superman, tapi sebagai orang yang selalu ada di seputaran mereka, selalu mengendalikan mereka. Pokoknya kamu aman nak, kamu jalan nak, nak kamu jalani ke sana, ada saya, tenang. Nggak bisa begitu. Karena manusia akan belajar kalau dia melakukan kegagalan atau mengalami kegagalan, dia bangun lagi. Itu mentalnya kan teruji, dan pembelajaran hidup itu ada di kegagalan. Nah itu mental lagi kembali. Kalau mental orang tuanya sehat, dia pasti akan menghasilkan produksi anak-anak yang punya mental yang baik. Iya, setuju. Kuncinya adalah kalau misalkan kalian gagal, bangun lagi. Bangun lagi. Jangan pernah gagal berhenti, itu salah. Oh iya betul, setuju. Wow, sangat inspiratif juga ya. Aku seperti kayak ngobrol dengan dosenku ya, diberi wejangan-wejangan yang luar biasa wejangannya ya. Di luar dari topik-topik tadi, aku nih penasaran banget sama Ibu Soraya ya. Dimana kalau misalkan di dalam satu ruangan, aku bersama Ibu Soraya, pasti tuh kita gak usah ngobrol, tapi kita udah merasakan atmosfer yang berbeda dari kebanyakan lainnya ya. Karena aku melihat nih Ibu Soraya ini mempunyai atmosfer yang tanpa kita sadari tuh kayak kita merasa, wow, Bu Soraya ini adalah seseorang yang good vibes, terus juga kayak cantik paripurna gitu. Berarti aku mau tanya tipsnya, kalau udah cantik paripurna kayak gini tuh, apa rahasianya? Apa mungkin ada suatu treatment ataupun klinik-klinik khusus yang didatangi oleh Ibu Soraya? Kali ini saya mempercayakan kepada YB Clinic. Youth and Beauty. Youth and Beauty Clinic. Satu, karena kecantikan itu adalah seni. Beauty is an art. Ketika bicara art atau seni, itulah yang menjadi pilihan saya. Maunya, kalau kita memilih sebuah tindakan medik, harusnya tangan dokter itulah yang memberikan satu nilai yang bisa dipercaya. Karena kembali lagi, teknik itu memang ada teorinya. Alat mungkin semua punya, tetapi tergantung human. Kalau manusianya itu punya sense of art-nya hidup, itu akan membentuk sebuah kecantikan yang mungkin cocok dengan pribadinya. Nah itulah saya mencoba untuk di Youth Beauty Clinic. Wow, pertama kali ketemu Youth and Beauty atau tahu itu dari mana? Lihat di Instagram. Wow. Jadi saya melihat begitu ya, bagaimana tekniknya. Biasa kalau dosen memang mengamati dulu. Dia amati dulu karena urusannya kan wajah. Iya. Karena kalau sampai salah, ini rekonstruksinya susah lagi begitu kan. Jadi saya coba lihat gitu ya, bagaimana timnya ini bekerja, kualitasnya, bagaimana hasil-hasil daripada mereka yang sudah menikmati dengan segala macam tindakan mediknya begitu ya. Dan saya pikir ini salah satu tempat yang saya taruh kepercayaan saya di sini. Pasti kan banyak sekali ya beauty clinic yang ada di Jakarta atau di daerah-daerah lainnya. Dari sekian banyak beauty clinic itu, kenapa akhirnya kayak memutuskan bahwa Youth and Beauty Clinic adalah tempat untuk saya merawat diri? Tadi yang seperti saya katakan bahwa ketika saya melihat kecantikan itu adalah sebuah seni, saya memilih sesuatu klinik yang sangat terkait sekali dengan bagaimana tindakan medik ini harus dibungkus dengan seni. Bukan hanya memuaskan pasien yang datang atau mereka konsumen yang ingin pakai ini, ingin dirubah begini gitu kan, itu tidak bisa. Karena di mana-mana yang namanya seni itu pasti punya rasa. Ketika seorang ahli, katakanlah dokter yang bersangkutan itu memiliki sense of art-nya bagus, dia akan melakukan itu dengan rasa yang sesuai dengan orang yang dia akan
menerima tindakan itu. Jadi saya pikir ini salah satu klinik yang bisa saya percaya. Iya. Nah, begitu mengamati terus langsung datang ke Youth and Beauty Clinic Iya, kan. betul. Tentunya langsung ketemu bersama dokter siapa pada saat Langsung itu? dengan Dr. Gaby pastinya. Wow, terus akhirnya ketemu dokter Gaby Iya. melihat, akhirnya melakukan tindakan. Apa first impression kepada dokter Gaby? Simple. Dr. Gaby itu simple, tidak terlalu banyak mimpi-mimpi yang diberikan. Kemudian sentuhannya juga cepat, tindakannya cepat. Dia memberikan dosisnya juga ketika merawat tubuh wajah saya cocok gitu ya, tidak terlalu berlebihan, dan saya pikir itu yang saya butuhkan untuk usia sekarang. Karena itu merupakan tagline juga dari Youth Beauty Clinic ya, cantik natural dan menolak tua. Oke. Itu dia tagline dari Youth and Beauty Clinic. Nah, Iya. kira-kira menanggapi hashtag menolak tua itu bagi Ibu Soraya seperti apa? Menolak tua itu saya tidak mau terjebak dalam fisik. Karena fisik manusia pasti tua. Perempuan apalagi. Cepat sekali proses menuanya itu terjadi. Tetapi saya harus menjaga penampilan fisik yang menjadi pintu pertama saya ketika bertemu dengan orang lain. Sehingga pintu pertama itu bisa membuat orang tetap melihat saya hadir di dalam pertarungan kehidupan ini. Tetapi kembali lagi yang tadi, kalau saya tetap berdiri di pintu itu sebagai kecantikan satu-satunya modal saya tetap tidak dihargai dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, si Soraya yang tetap menjaga penampilan tetap cantik yang ada di klinik ini harus juga dibarengi dengan intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia mempunyai mahkota yang tetap dibawa di dalam profesinya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh ketika dia mempresentasikan sebuah hal dan orang bisa diberdayakan dengan apa yang dia ucapkan. Jadi bukan hanya sekedar casing, tapi lebih kepada sesuatu yang punya bobot isi yang bagus. Dan itu yang mungkin bisa dibutuhkan oleh siapapun yang bisa bekerja sama dengan saya ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Tentu dalam keseharian Ibu Soraya juga kebantu gak dengan adanya treatment ini di kehidupan sehari-hari? Misalkan ketemu klien jadi semakin percaya diri, atau ketemu anak-anak mahasiswa-mahasiswi jadi kayak kebawa nih umurnya sama nih kita nih gitu, apa gimana? Sebetulnya nomor satu menjadi concern saya, kepedulian adalah pikiran. Karena pikiran saya harus muda terus. Ya. Itu nomor satu kuncinya saya itu. Yang kedua penampilan. Karena saya punya backgroundnya itu model, Yes. jadi maunya sampai tua pun harus tetap dijaga bentuknya. Jadi ketika saya menampilkan diri saya pun tetap percaya diri dengan apa yang saya bawa selama ini. Tapi juga ketika orang melihat, orang juga bisa merepresentasikan itu juga dengan menghormati saya. Jadi sebetulnya ini saya seperti simbiosis mutualisme gitu ya, saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling menguntungkan, dan itulah guna kita menjadi perempuan. Cantik bukan sekedar cantik, Yes. cantik semua orang cantik, Yes. tetapi cantik yang mempunyai nilai tambah adalah cantik yang memiliki mahkota di atas kepala perempuan, sehingga dia bisa menjadi satu sosok yang bisa dimaknai menjadi perempuan-perempuan yang termasuk hitungan yang memiliki nama yang baik. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang di media sosial kan beauty standard berbeda-beda, apalagi antara negara-negara lain, terutama di Korea ya. Korea itu kan luar biasa. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang atau perempuan zaman sekarang tuh perginya ke Korea hanya untuk surgery. Gimana menanggapinya? Apakah cukup dengan treatment aja atau perlu adanya surgery tadi? Plastic surgery Kalau dari pertanyaan tadi, saya memilih yang kedua. treatment. Saya memilih dengan yang treatment. Karena buat saya risiko semakin kecil semakin baik. Dan kalau bicara standar kecantikan, karena saya fashion model, Yes. tahun 70-an beda dong. Banget. Pragawati terkenal dunia itu seperti apa? Ada yang dari kulit putih, blondie, ada yang masuk ke badan Twiggy. Tahu Twiggy nggak? Badannya tuh kayak Olive. Ya. Olive tuh pacarnya Popeye, tau nggak? Popeye, Ya. film Popeye. Nah itu yang kecil banget badannya. Ada yang mulai bob, terus matanya dia oriental. Ada tuh, ada fase-fase seperti itu. Ada yang masuk lagi Amerika Latin. Zamannya dulu saya tahun 80-an tuh Iman. Jadi dia
Pragawati dari Afrika Selatan, Ya. tapi dia kakinya tuh kayak kuda kalau jalan di atas panggung. Jadi setiap tahun itu ada loh selera-selera di masyarakat itu yang selalu berubah. Nah, Indonesia termasuk menyukai dari dulu sampai sekarang pergeserannya tipis Yes. antara bule sama sekarang condong ke Korean Korea. style. Ya, antara itu dua. Tapi sebetulnya kalau mau identitas perempuan Indonesia, sawo matang itu nggak boleh dihilangkan. Yes, karena Jangan itu adalah diputihin. citra Indonesia. Jangan diputihin gitu ya. Maksudnya kalau kita memang trademarknya itu memang sawo matang ya sawo matang. Tidak perlu untuk diputih-putihin, Iya. terus mau di Korea-Koreain. Akhirnya teman saya yang SMP yang saya kenal mukanya bentuknya seperti itu, tahu-tahu, ayah apa kabar gitu loh. Terus saya termenung sebenyak, tuh dia tuh siapa sebetulnya? Gua kan begini, mukanya berubah gitu. Jadi identitas manusia itu nggak boleh dirubah. Mempercantik, mempertegas, memperkuat, ya itu pilihan. Tapi jangan menjadi Korea, we are Indonesian, Ya, beda. tentu DNA juga berbeda. Kita punya kecantikan yang masing-masing tuh orang cantik sebenarnya ya. Perempuan-perempuan di Indonesia cantik. Nah, gunanya Youth Beauty Clinic hadir itu adalah mempercantik yang tadinya cantik jadi semakin cantik lagi. Tapi Betul. kita tanpa merubah. Berarti jawabannya surgery no ya? Plastic Buat saya surgery? tidak, saya pilih yang Tidak kedua. ya. Hanya cukup dengan treatment itu sudah cukup ya. Kalau ngomongin beauty standard itu nggak bakal ada habisnya ya tentu ya Bu Soraya ya. Banyak dan luas sekali cangkupannya. Asalkan kita sudah menerima kecantikan dari dalam, terus juga kita merawatnya dan pilih klinik-klinik yang memang menjadi tempat yang tepat untuk kalian. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen Jujur Tanpa Filter Bu Soraya. Oke. Jadi nanti di fishbowl ini akan ada beberapa pertanyaan. Nanti Bu Soraya akan pilih salah satu, tapi jawabnya harus jujur ya, tanpa ada filter. Menakutkan mulai nggak ya. pertanyaannya? Menakutkan nggak? Menakutkan sih enggak ya. Cuman satu. Ada lagi, cari di bawah lagi. Oh, Ada iya. lagi. Nah, Yang tipis oke, aja. boleh. Aduh, adek banyak. Nah, Sampah. aku bacain boleh? Boleh. Sip. Aduh. Jujur ya jawabnya ya, Bu Soraya Ya. ya. Jangan ada filter di antara kita. Oke. Karena ini adalah segmen Hadiahnya apa? Jujur. Ada door prize-nya nanti habis ini ya. Wow. Apa? Ini menyangkut dengan pertanyaan-pertanyaan kita tadi juga. Oke. Ya. Berapa menit? Politik. Enggak deh, enggak politik. Ini adalah pertanyaannya. Kapan terakhir kali Ibu Soraya ngerasa nggak cukup? Saya merasa tidak cukup terkait dengan prestasi saya di bidang akademik. Sewaktu belum meraih gelar doktoral itu, saya masih merasa ada yang terhutang dalam hidup saya. Jadi kenapa api di dalam pikiran saya membara, itu karena merasa tidak cukup menjadi perempuan. Masih merasa terintimidasi sedikit, ada beberapa orang kalau melihat. Karena background saya model, sangat identik dengan fisik, dengan ukuran-ukuran. Sementara itu bukan menjadi orientasi lagi. Dan itu agak sedikit mengganggu kalau masih ditarik ke urusan yang sana. Ketika selesai doktoral, itu seperti menutup buku ketidakcukupan pertanyaan tadi. Jadi saya hanya mengatakan, ini saya dengan pencapaian, saya dengan penciptaan sesuatu, ini saya dengan saya punya segala hal yang saya sudah buktikan dalam hidup. Jadi kalau ditanya sekarang apakah itu masih ada, sudah selesai. Sudah tertutup bukunya. Sudah tertutup. Tertutup di usia 57. Wow. Cukup panjang perjalanan. Luar biasa jawabannya ya. Tentu sehabis ada kesulitan, ada kemudahan. Tentu Ya sudah dong. puas ya langsung ya. Sudah. Sudah tidak ada yang mengganjal lagi, kira-kira kurang apa lagi, apa sudah perfect semuanya? Sudah perfect dan tinggal menjalani hidup ya, seperti biasanya ya. Karena kuncinya adalah
ketenangan sebenarnya ya di sekarang-sekarang ini ya dengan problematik dunia yang seperti ini. Nah, kita hidup dengan tenang aja pun udah cukup sebenarnya ya. Betul, karena orang masih terjebak antara kesenangan dan kebahagiaan. Mhm, itu Karena dia. orang senang dengan dilihat orang, dengan aktif di media sosial, dia harap dengan mereka dilihat orang, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ternyata semu Mhm. kebahagiaan itu. Tapi semua orang akhirnya mencoba mencari ketenangan hidup. Ketenangan itu bisa membuat dia dengan dirinya saling berkenalan. Mhm. Mereka bisa menemukan dirinya tidak ada di luar sana, tapi sebetulnya teman yang paling abadi adalah kita mengenal diri sendiri. Yes. Nah, itulah ketenangan yang bisa didapatkan. Ya, setuju. Mm-mm. Baik, Ibu Soraya, terima kasih banyak. Sehabis ini ada segmen Beauty Tips dari Dr. Gaby, di mana iya. Dr. Gaby akan memberikan tips-tips soal kecantikan dan juga treatment. Untuk beauty tipsnya, silakan. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang glowing itu dari lifestyle kita, bukan dari produk kecantikan. Beauties, kulit sering kali mencerminkan gaya hidup kita sehari-hari. Penelitian menunjukkan kalau hidrasi yang cukup, nutrisi seimbang, dan manajemen stres bisa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kulit. Kurang tidur, stres kronis, dan pola makan buruk dapat memicu inflamasi sistemik yang mempercepat penuaan kulit kita. Fokus pada kebiasaan kecil seperti cukup minum air putih, makan seimbang, tidur teratur, dan bergerak aktif. Perawatan terbaik adalah menyeluruh dari dalam dan luar. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye. Nah, beauties, itu dia beauty tips dari Dr. Gaby. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan juga ada kayak komentar-komentar, kalian boleh langsung komentar di bawah ini ya. Thank you so much Ibu Soraya sudah hadir di Beauty Pot by Youth and Beauty Clinic. Thank you so much untuk semua perbincangan hari ini yang Terima luar kasih biasa. juga loh Ade. Ini Mhm. menyenangkan bisa ngobrol urusan perempuan Thank you. di Hari Buku Sedunia. Yes, thank you so much. Wah, wanita yang berdaya. Luar biasa. Sebelum kita closing, aku punya kesimpulan, Bu Soraya. Oh, oke. Yes. Jadi beauties, perjalanan setiap perempuan memang berbeda. Tapi satu hal yang pasti, setiap perempuan itu punya kekuatan untuk bertumbuh, memilih, dan menjadi versi terbaiknya masing-masing. Setuju? Ada closing dari Ibu Soraya, mungkin yang masih melihat beauties-beauties masih kehilangan arah nih, apalagi perempuan-perempuan yang ingin berdaya. Seperti apa? Closingnya sudah termasuk di dalam situ. Sudah termasuk dalam ini, berarti setuju ya? Setuju. Terima kasih banyak Ibu Soraya atas waktu dan kehadirannya. Sebuah kehormatan bagi saya. Terima Semoga kasih. kita masih ada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih, part 2, Youth part 3, and part Beauty 4 Clinic. ya. Terima kasih banyak Ibu Soraya. Bye-bye beauties. Beauty Pot by Youth and Beauty.